Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering lupa rakaat sholat adalah bagian dari gangguan setan. Jadi orang yang dia ini sedang diganggu oleh gangguan-gangguan gaib seperti korin dari bangsa jin, masuk setan, ketempelan, sihir atau santet atau tenun atau ain, maka biasanya orang ini sering lupa rakaat sholat. Dikatakan dalam hadis Imam Bukhari nomor 608 dan juga Imam Muslim 389, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu lahum ad-durat hatta la yasma'a at-ta'zim fa idza qudiyatin nida akbal fa idza thuwiba lis-salati adbar hatta idza qudiyatit tathwib akbal. Jika dikatakan ketika waktu sholat, setan itu jika dikumandangkan azan, maka setan itu akan kabur sambil terbirit-birit dan terkentut-kentut. Dan ketika diselesaikan azan, dia akan kembali. Nah, kembali mengganggu manusia. Nah, setelah itu dikumandangkanlah qomat, maka dia akan terbirit-birit kabur lagi. Tapi ketika qomat tersebut selesai, setelah qomat selesai, dia akan kembali ke manusia. Hatta yaktura mar'u wa nafsihi yaqul udkur kada lima lam yakun yazkur hatta yadhullar rajulu la yadri kam shalla. Sampai orang ini bisikan, ingatlah ini, ingatlah itu. Kenapa kamu tidak ingat-ingat ini? Kenapa kamu tidak ingat-ingat ini? Wahai manusia, setan-setan ini bisikkan terus perkara-perkara duniawi kepada kita, sehingga kita ketika salat, ketika kita memikirkan akhirat, setan ini menghalangi, kemudian mengingat ini, mengingat itu, sehingga orang ini la yadri kam shalla, berapa rakaat dia telah melakukan salat. Ayuhal hadirun. Jadi hikmahnya dalam hadis ini yang pertama adalah setan itu, gangguan dari setan itu salah satunya adalah gangguan setan. Hikmahnya satu, gangguan setan kepada seseorang, yaitu entah itu dia kasus ketempelan, kasus santet atau tenun, atau kasus ain, maka biasanya dia ciri khasnya adalah sering lupa rakaat sholat. Yang kedua, setan itu penakut. Dengan azan saja dia akan terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Maka setan ini penakut, sebagaimana perkataan Imam Mujahid, innahum yuhabunakum kama tuhabunahum. Setan itu jin, setan ini lari daripada kita sebagaimana kita lari daripada setan. Yang ketiga, hikmahnya adalah mengingat sesuatu bersifat duniawiyah ketika sholat. Ini adalah suatu hal yang sangat tercela dalam syariat, dan itu bagian dari gangguan setan. Ayul hadirin, oleh sebab itu marilah kita bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Dari kita sering berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi kita masih saja dalam waktu sholat kita mengingat sesuatu ini, sesuatu itu, jemuran, kunci dan lain sebagainya. Padahal itu kita sudah tahu gangguan dari setan. Maka setelah ini ayul hadirun, bertawakal kepada Allah dan
waktu sholat hendaknya kita khusyuk. Baik, bagaimana cara untuk menangani ini? Cara penanganannya adalah cukup gampang. Silahkan sedulur-sedulur para sulker kurmania, siapkan kresek. Anda berdiri seperti ini, siapkan kresek, menunduk, buka mulut. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka syaitan fasta'id billah. Jika kamu merasa diganggu setan, minta tolong sama Allah. Jadi hatimu nyambung kepada Allah, maka sering lupa rakaat sholat, sering lupa sesuatu itu gangguan dari dia. Nah, ini wujudnya adalah nanti lendir-lendir. Nah, lendir ini akan keluar. Balgham. Itu kalau di kitab Talimut Talim, yurisun nisyan, membuat kita lupa terhadap sesuatu. Maka insya Allah ketika kita berdiri, buka mulut, menunduk begini, dia akan keluar dan terjadi adalah takoyuk, muntah tapi lendir-lendir. Dia akan keluar terus nyambung terus ke Allah. Sekali kamu nyambung kepada Allah, fadkuruni adkurkum. Kalian akan diingat Allah dan akan dilindungi dari setan. Nah, lakukan begini, posisi memejamkan mata, sama nyambung ke Allah, buka mulut, pagi sore selama 3 hari. Insya Allah gangguan setan jenis was-was, khotir ya, hatta yakhtir rajulu wa nafsihi, insya Allah sembuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit ilmu tentang bagaimana cara meruqyah dan apakah rupa rakaat sholat ini bagian cara meruqyah gangguan gaib, dan bagaimana setan ini membisikkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguan dan kejahatan setan, bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Adzanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.